salah satunya mungkin dari teman-teman UMKM tadi merasa tidak begitu dilibatkan di program-program prioritas pemerintah, kemudian juga ada concern juga. Ini kita harusnya fiskalnya kayaknya yang dilakukan perubahan, tapi kok nggak kunjung diobati begitu, Mas? Iya, jadi pertama dari fiskal dulu ya, kemudian baru saya ke UMKM. Jadi kalau dari sisi fiskal, kan kekhawatirannya ini kan defisitnya akan melebihi dari 3%, batas Undang-Undang 17 tahun 2003. Tetapi data terakhir ya, kalau kita lihat porsi penerimaan kemarin ya, bulan April itu 918 triliun, naik 13,3% year on year. Kemudian belanjanya itu 1082 triliun. Sehingga tadi yang saya sampaikan defisitnya 164 triliun, yang mana itu 0,64%, dibandingkan dengan posisinya di bulan Maret 0,93% atau 240 triliun. Jadi dari sisi ini concern-concern ekonom itu juga sudah diadres ya, ada efisiensi, ada alokasi yang lebih prudent dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam konteks itu harusnya lembaga rating juga sudah menyesuaikan ya tone-nya. Nah berikutnya kekhawatiran dari teman-teman UMKM ini kok jadi kayak di crowd out ya, istilahnya tadi ketika ada program tapi tidak dilibatkan, jadi crowd out bukan meng-crowd in. Nah itu juga menjadi PR juga buat pemerintah ya. Seharusnya dalam hal ini kalau seperti Pak Edi, ini usahanya jamur. Harusnya jamur itu juga masuk dalam kondisi apa namanya untuk bahan baku juga untuk MBG misalnya. Nah ini juga menjadi concern juga. Jadi banyak sekali evaluasi tentang MBG ya. Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, yang salah sasaran ya, dan itu selalu dievaluasi. Ya, sudah ada peringatan-peringatan keras ya dari Presiden kepada pelaksanaan MBG ini. Jadi reform secara sustainable, secara persisten, konsisten, kalau istilahnya Jepang itu kaizen, continuous improvement itu selalu dilakukan. Jadi mudah-mudahan aspirasi dari Pak Edi ini juga menjadi bagian dari catatan itu. Jadi jangan sampai kemudian ini programnya kan buat UMKM, Pak. Pelibatan gitu ya. Melibatkan gitu ya. Ada beberapa yang memang kejadian, tetapi ada juga yang banyak yang mungkin belum terlibat ya. Nanti kita akan lihat juga bagaimana nanti keterlibatan UMKM, jangan sampai ada monopoli 1-2 orang saja gitu. Jadi kartel ya, UMKM-nya ya akan menjadi pinggiran lagi ya. Selama ini memang dipinggirkan gitu kan, jangan sampai UMKM itu menjadi semakin terpinggirkan. Nah ini menjadi bagian PR kami juga, Edi.